Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Halo, selamat pagi Ibu. Saya Natasha Purba dengan NIM 24311011057 dari kelas 4E Pendidikan Matematika, dan saya akan mempresentasikan media pembelajaran interaktif menggunakan GeoGebra dengan topik pembuktian volume balok menggunakan pendekatan kubu satuan. Media ini dirancang berbasis eksploratif, di mana siswa tidak langsung diberikan rumus, tetapi disarankan dan diarahkan untuk menemukan sendiri konsep volume melalui pengamatan visual. Secara konsep, volume merupakan ukuran banyaknya ruang untuk ditempati oleh suatu bangun tiga dimensi. Nah, dalam konteks balok, volume dapat dipahami sebagai jumlah unit satuan yang mengisi ruang tersebut secara penuh, yang dimana bisa kita lihat langkah pertama dalam pembuatan media ini adalah kita membuat 3 slider, yaitu bisa kita lihat ada P sebagai panjang, L sebagai lebar, T sebagai tinggi, dan caranya itu adalah yang pertama kita lihat pada setting, saya sudah melakukannya, kita klik tool slider, lalu kita membuat min 1, maksimalnya 5, dan incrementnya 1. Berikut pun dengan L dan T-nya. Lalu, pada style slider ini berfungsi sebagai variabel dinamis yang dapat diubah oleh pengguna. Pada tahap ini, saya mengatur nilai maksimum, minimum, dan increment itu sama dengan P, L, dan T. Lalu setelah slider jadi, kita akan saya akan mendefinisikan titik-titik balok dalam koordinat 3 dimensi, yaitu titik A hingga titik H. Dapat dilihat di screen. Nah, setelah jadi, yang dimana titik A saya membuat di 0,00,0, di titik B saya membuat P, 0,0, di titik C saya membuat P, L,0, di titik D saya membuat 0,L,0, di titik E saya membuat 0,0, T, di titik F saya membuat P, 0, T, di titik G saya membuat P, L, T, di titik H saya membuat 0,L, T. Setelah titik-titik ini jadi, kemudian digunakan untuk membuat sebuah balok menggunakan perintah prisma, yang dimana kita lihat view, kita ambil view, dan kita menggunakan 3D grafik. Nah, pada 3D grafik ini, kita dapatlah tool yang dimana saya tunjukin dalam kursor, prisma, untuk membuat sebuah balok. Dan kita klik prisma, setelah itu jadilah sebuah balok. Dari titik A, B, C, sampai H. Bisa kita lihat di sini. Kita klik tool prisma, kita klik titik A, kita klik titik A, B, C, D, lalu kita atur panjang tingginya. Maksud saya tingginya. Nah, setelah balok itu jadi, secara geometris adalah yang kita tahu, balok itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang berbentuk persegi panjang, serta memiliki 3 dimensi utama, yaitu panjang, lebar, dan tinggi yang saling tegak lurus. Bisa kita lihat di layar. Lalu, setelah balok terbentuk, langkah berikutnya adalah mengisi balok tersebut dengan kubu satuan. Nah, untuk itu saya menggunakan perintah sequence, atau di input bar, saya menggunakan perintah sequence secara bertingkat untuk mempresentasikan pengulangan dalam 3 dimensi, yaitu sepanjang sumbu X, Y, dan Z. Caranya itu, kita klik
kita klik to input bar, lalu kita memasukkan rumus sequence, buka kurung sequence, dan lain sebagainya hingga terbentuklah rumus seperti ini. Bisa dilihat. Nah, setiap kubus itu dibentuk menggunakan alas persegi yang kemudian diekstrusi menjadi balok kecil berukuran satu satuan. Nah, dengan pendekatan ini, setiap kubus satuan mempresentasikan satu unit volume. Nah, secara konseptual, proses ini menunjukkan bahwa volume merupakan hasil dari penjumlahan berulang unit-unit volume dalam ruang tiga dimensi. Selanjutnya, saya menambahkan jumlah kubus. Saya akan menampilkan jumlah kubus yang dimana di input bar. Saya menambahkan teks yang dimana jumlah kubus sama dengan P kali L. Maksud saya plus P bintang L bintang T itu menggunakan input bar. Lalu bisa terlihat di sini ada berupa dia menghasilkan kalimat yang berupa jumlah kubus sama dengan 1. Karena saya membuat ya di sini jumlah kubusnya 1. Nah, untuk memperjelas visualisasi, saya mengatur warna dan transparasi objek di mana kubus satuan dibuat semi-transparan dan balok luar dibuat lebih tipis sehingga struktur bagian dalam dapat terlihat dengan jelas. Ini saya buat semi-transparan agar yang di dalam terlihat jelas. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan cara kerja media ini. Kita geser dulu biar terlihat dengan jelas. Oke, ketika slider panjang saya ubah, terlihat bahwa jumlah kubus dalam arah horizontal bertambah. Begitu juga ketika saya mengubah lebar dan saya mengubah tinggi, jumlah kubus bertambah pada arah yang sesuai. Nah, bisa kita lihat, kita perkecil 3 dimensinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa volume tidak hanya bergantung pada satu dimensi, tetapi merupakan hasil kombinasi dari ketiga dimensi ruang. Secara matematis ini, hal ini dapat dipahami sebagai hasil perkalian dari 3 ukuran yang saling tegak lurus. Sebagai contoh, ketika panjang, lebar, dan tinggi masing-masing bernilai 5, saya buat 5 dulu. Panjangnya 5, lebarnya 5, dan tingginya juga 5. Maka jumlah kubus terbentuk ialah 125 kubus. Bisa kita lihat di sini. Dan di sini saya menggunakan rumus agar terlihat seperti jumlah kubusnya juga bertambah pada layar. Saya menggunakan rumus jumlah kubus sama dengan plus P bintang L bintang T. Nah, dari hasil eksplorasi ini dapat disimpulkan bahwa volume balok merupakan hasil perkalian panjang, lebar, dan tinggi. Secara matematis, konsep ini dapat ditulis sebagai V sama dengan P dikali L dikali T. Dengan demikian, media ini tidak hanya menyajikan visualisasi, tetapi juga membantu siswa membangun pemahaman konseptual melalui proses eksplorasi dan penemuan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip konstruktivistik, di mana pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman belajar yang bermakna. Nah, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih Om Santi Om. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhayo, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.